nggak tahu kenapa jantung aku tuh kayak yang tiba-tiba diem. Hmm. Terus aku kan langsung pingsan dong kak, kayak langsung Allahu Akbar astagfirullahaladzim, ini kenapa gitu kan. Sebisa aku bangkit bangun gitu kan, sambil apa sih, pelan-pelan ke dalam pasar, ke toko. Dan pas pada saat aku buka toko, 3 karyawan berbarengan pingsan. Aku ini harus lewat gitu. Emaknya bilang, ini yang suka sama anak kamu ini bukan 1-2 orang aja. Kalau misalkan kemasukan, pernah kecakar sampai lecet, sampai keluar darah gitu kan. Sampai aku ludahin mukanya suami. Nah setelah mimpi nikah itu, kesininya aku sering berhubungan teh sama dia di dalam mimpi. Terus kayak yang berhubungannya tuh kayak yang nyata teh ke dunia. Dan kayak yang basahnya itu beneran sampai ke dunia nyata gitu kan. Buat sahabat mistis semuanya, kita perkenalan dulu, kita tanya dulu namanya siapa. Karena semakin malam di Ria Puspita Official semakin menegang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Karya. Namanya siapa sayang? Nama aku Nia Manda. Dipanggilnya? Nia. Tinggal di mana sayang? Di Bogor. Di Bogor. Oke, sehat? Baru sembuh teh. Oh baru sembuh, kenapa? Iya. Aku dari Kawah Ratu. Sebenarnya udah sembuh. Kaki aku kan ya sakit banget dua-duanya. Tapi pas ada, aduh merinding kenapa ya? Tim official Ria Puspita ngabarin, aku udah deg-deg di rumah dari kemarin gak bisa tidur. Terus kaki aku tiba-tiba mau jalan ke sini tuh sakit teh. Sakitnya gimana sayang? Kiri kanan sakit banget. Sakit Iya, nyeri? sakit nyeri tulang sampai ke tulang-tulang. Hanya di kaki aja atau di kaki aja? Di kaki aja. Terus kayak yang gelisah, terus deg-deg. Ini dingin banget tadi di kereta juga perjalanan, Insya Allah. Malah dinginan saya nih, iya. Di AC. Oke, kamu ada pengalaman mistis pasti dong kalau duduk di sini tuh udah pasti harus punya pengalaman mistis. Karena kenapa? Biar semuanya tahu mereka-mereka di luar sana juga punya pengalaman di luar kendali manusia, di luar logika manusia. Nah, untuk Kania sendiri apa cerita hal mistisnya, Kak? Kisah aku sendiri ini terjadi di tahun 2009 Kak. Pada saat aku masih kerja dulu, zaman gadis, aku pernah disantet, diikutin tuyul dari tempat kerja. Kayak gitu Kak. Itu tahun berapa sayang? 2009. 2009. Itu gimana kejadiannya awalnya bisa diikutin tuyul sama kena santet? Dan yang paling baru ini, aku sering mimpiin berhubungan, kalau misalkan di media sosial sih banyak yang ngomong berhubungan dengan jin di dalam mimpi. Karena aku posting di akun medsos aku di TikTok, itu sampai 1,7 juta penonton, dan ternyata banyak banget korbannya. Sama kayak aku gitu. Banyak yang sama dan mengalami kayak kamu gitu. Betul. Nah, awal mula perjalanan mistis kamu nih, mengalami atau mendapati merasakan hal mistis, itu sakit, ngerasa sakit karena ilmu hitam dulu atau diikutin tuyul dulu? Sebenarnya kalau misalkan mistis itu aku tahu dari kecil Kak. Gimana tuh? Soalnya kan abah aku ini pemandi jenazah sama emak aku, terus beliau juga mereka ya dulunya guru ngaji dan tersohor di desa pada saat itu. Dan pada saat itu abah itu punya ilmu. Mungkin kalau dulu zaman Jepang kan orang zaman dulu punya pegangan ya kayak buat menjaga dirinya sendiri kayak gitu. Kayak abah tuh punya apa ya, kalau misalnya ada orang sakit nih, cukup air putih dibacain doa sembuh kayak gitu syariatnya kayak gitu Kak. Terus aku juga pas kelas 6 SD pernah lihat sesosok perempuan, rambutnya terurai panjang, mukanya pucat, matanya merah. Itu kuntilanak Kak di depan rumah. Aku kaget, pertama kayak siapa ya? Kesima ya kan? Siapa ya gitu kan? Soalnya masih kecil kan Kak, siapa ya? Pas dilihat-lihat kok kayak Susana gitu kan. Langsung mabur kan Kak, langsung ke rumah, ke dalam rumah, tutup pintu, teriak ke si mama, ada
kuntilanak itu. Pas dilihat sama si mama, kuntilanaknya udah nggak ada. Dari Kalau kelas 6 SD. berarti dari kecil juga kamu dapat hal-hal gangguan dari alam goib ya. Iya. Oke, kalau untuk sakitnya itu awalnya kapan? Sakitnya itu pas aku kerja Kak, di sebuah pasar Jawa Barat, sebut aja Jawa Barat ya Kak, luas. Pada saat itu, ini dari awal cerita ya. Pada saat itu aku kerja di sebuah pasar. Aku kerja di jam 9 pagi, pulang jam 9 malam. Pada saat itu aku berjalan di pasar di luar. Tiba-tiba Kak, nggak tahu kenapa jantung aku tuh kayak yang tiba-tiba diem. Terus aku kan langsung pingsan dong Kak, kayak langsung Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ini kenapa gitu kan. Terus langsung nadi aku kan dipegang ya, lemes aja gitu, kayak si jantung itu berhenti berdetak gitu kan. Sebisa aku bangkit, bangun gitu kan, sambil pelan-pelan ke dalam pasar, ke toko. Dan pada saat aku buka toko, 3 karyawan berbarengan pingsan. Kenapa? Aku nggak tahu, temen aku yang 2, 1 bos, di depannya itu laki-laki dan perempuan, si Jingga namanya perempuan, dan aku, semuanya pingsan 3 orang. Pokoknya Kak, rasanya tuh kayak jantung berhenti aja kayak gitu, lemas, pingsan kayak gitu. Sampai aku ditolongin waktu itu pakai kayu putih ya, disadarin gitu kan, nangis di situ aku. Soalnya baru pertama kali kan kejadian kayak gitu. Paling sakit aku kan kayak masuk angin doang gitu kan. Ini kayak bener-bener aneh gitu. Sampai pada akhirnya si Jingga nangis, dia izin pulang, nggak melanjutkan kerja. Tapi aku di situ melanjutkan kerja karena rumah aku jauh Kak. 2 kali naik angkot kan sayang ya ongkosnya kayak gitu. Dan tiba-tiba malamnya setelah aku kerja, nggak ada apa-apa. Setelah aku kerja, pulangnya, biasa kan aku dijemput sama Ruli. Ruli itu temen deket aku, biasa dia jemput aku kalau misalkan aku pulang kerja. Aku pulang di jam 9, udah SMS dong. Dulu kan nggak ada zaman WA ya kayak SMS. Udah mau pulang nih, udah di mana? Tapi nggak ada balesan. Sampai aku jam 11 malam kayak orang bego nungguin di depan pasar. Telepon nggak diangkat, SMS nggak dibales, ya kan. Akhirnya aku pulang naik angkot 2 kali. Terus pas aku naik ojek menuju ke rumah, di situ aku badan kayak udah menggigil banget, kayak si gigi udah kayak kena hipo gitu. Aku di dalam hati, ini kenapa lagi gitu kan. Udah tadi pingsan di pasar gitu, di toko, ini kenapa lagi. Udah nyampe Gapura, aku lari ke rumah karena kan lumayan jauh dari jalan ke rumah itu. Mama buka, pintunya dikuncikan sama si mama. Mama nanya, kenapa pulang malam amat? Arulinya nggak ngejemput mah, nggak tahu kemana. Aku bilang, ya udah bersih-bersih kata si mama. Udah malam kan, udah jam 12 lewat. Mama tidur lagi dan aku istirahat sambil nonton TV. Aku tidur di sofa dan nggak bersih-bersih waktu itu. Singkat ceritanya, pagi-pagi sekitar jam 7 aku bangun. Aku mau kerja lagi kan. Pas aku mau mandi, aku nggak bisa bangun teh. Aku tidur di sofa. Iya. Kayak gini kan, tidur di sofa. Mau bangun susah teh. Kayak ada yang ngehalangin di badan. Tapi nggak gitu. Tahu apa ya, berat banget. Kayak ada yang nindihin tapi nggak kelihatan gitu. Aku nggak bisa bangun teh. Singkat ceritanya mungkin selama beberapa hari ya. Sampai si mama mungkin kemana-mana nyari solusi gitu kan. Kenapa gitu kan. Pertama sih dikasih biogesik dulu sama si mama. Mungkin kecapean kerja gitu kan. Masuk angin. Tapi kok nggak bangun-bangun nih anak gitu. Sampai si mama bawa daun 7 rupa. Yang inget aja ya. Bunga apa daun? Daun. Kayak daun kelor. Daun kahitutan. Yang bau-bau teh. Terus panglai. Semuanya dibejek sama si mama, dibalurin ke sebadan-badan. Dan itu alhamdulillah bisa bangun. Berapa lama itu jadinya kamu gak bangun? Sekitar 1 minggu. Aku ingat banget waktu itu bulan puasa. Bulan puasa, aku ingat banget pas lebaran itu orang salaman ya. Aku tiduran kayak gini. Salaman. Mungkin berarti pas di pasar itu kamu emang gak dijemput sama Ruli, akhirnya pulang sendiri? Ternyata Ruli itu ketiduran. Dan gak tahu kenapa biasanya dia standby jemput, itu ketiduran sama sekali, nggak inget katanya sama sekali. Apa ya, tidurnya tuh benar-benar pules banget kayak gitu. Nah terus
Habis itu aku kan izin dong ke Mhm. bos, ya kan. Nggak bisa kerja dulu. Terus bos ngizinin aku. Ya udah istirahat dulu aja, nggak apa-apa, sembuhin dulu dirinya. Udah, kan lebaran ya teh ya. Orang salam-salaman, aku masih tiduran kayak gini gitu kan. Banyak yang ngasihanin gitu kan ke aku. Singkat ceritanya, 1 minggu berlalu dari penyakit yang tadi, malam Jumat, tengah malam, aku tidur sendiri nih teh. Aku tidur kayak gini kan. Tengah malam tiba-tiba kayak roh aku kayak yang ditarik teh. Keluar teh. Itu Allahu Akbar, sakit banget teh. Sakit banget. Kayak belum waktunya pulang, ditarik teh. Sakit banget teh. Aku lihat sekeliling nggak ada siapa-siapa. Aku lihat di kolong ranjang nggak ada orang juga, ya kan. Soalnya ranjang aku kan ada kolongnya waktu itu. Dari situ aku kayak gitu kan, napas kayak orang naik gunung, terus si jantung langsung cuk 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 kayak kena serangan jantung. Iya. Aku langsung lari ke kamar si mama, nutupin pakai selimut sambil gini kan, ketakutan gitu, tapi nggak ngebangunin si mama. Sampai pada akhirnya pagi-pagi aku ngomong ke si mama, "Mah, malam kayak ada yang narik gitu. Coba periksa ke dokter," kata si mama. Mama sih nggak ini non medis dulu ya. Coba ke dokter teh, takutnya paru-paru. Soalnya kan kerjanya di ruangan ber-AC, pulang malam terus takut kena angin malam. Terus ke dokter tuh aku. Di dokter, "Ini dok, tolong di ronsen ya." Terus dicek dahak, tes darah juga gitu kan. Singkat ceritanya teh, nggak ada hasil dong, bersih teh. Balik lagi kan ke dokternya, dibacain tuh. Terus di situ aku nanya, "Dok, emang penyakit paru-paru tuh kayak gimana? Ditarik bukan dok? Kayak raga aku tuh kayak yang ditarik loh dok, kayak yang dicabut nyawa aku." Kan bengong ya dokternya. Enggak kayak gitu. Batuk, atau enggak paling parah batuk udah keluar darah gitu kan. Enggak ada dok, enggak ada batuk, enggak ada keluar darah gitu kan. Ini kayak yang dicabut dok, tengah malam gitu kan. Udah tuh, terus ganti lagi ke dokter yang lain, si mama masih penasaran juga ya kan. Tetap hasilnya teh nihil. Sampai akhirnya singkat ceritanya, seminggu kemudian di hari yang sama, malam Jumat juga, tengah malam, kejadian itu terjadi lagi teh. Apa tuh? Pencabutan itu terjadi lagi 2 kali. Pada saat tidur dicabut lagi, tapi itu aku tuh kayak ngelihat raga aku tidur teh. Aku udah kayak yang setengah keluar gitu teh. Itu sakit banget, Allah Akbar. Kayak nyariin, kalau misalkan udah waktunya, ya Allah mana malaikatnya. Aku bilang kayak gitu kan. Mana malaikatnya? Nih bilang kayak gitu. Udah pasrah banget kan. Terus nggak tahu kenapa, entah ada keajaiban apa sampai si rohnya ini bisa bersatu lagi sama badan aku kayak gitu. Dan akhirnya mungkin si mama banyak nanya-nanya ke orang-orang gitu kan, sampai si dokternya juga pada saat itu beberapa dokter nyaranin buat ke syariat, jalur syariat. Ini kan udah di ronsen, hasil dahak juga negatif. Coba ibu ke ustadz yang bisa gitu kan. Akhirnya si mama pada saat itu datang ke Maberang atau Paraji. Kalau misalkan di kampung bidan ini ya, bidan kampung ya. Iya. Dan Parajinya ini dulu aku lahir di dia teh. Usianya ini udah 99 tahun. Udah tua ya. Iya. Masih bersahabat dengan abah emak aku zaman dulu. Cuma abah emak aku ini udah nggak ada. Si mama nanya ke emak ini, datang, "Assalamualaikum mak, ada apa?" kata si emak. Dilihat tuh aku sama si emak ya kan. Jadi kata si emak Paraji ini, aku ini kayak si nyawanya ini harus dikeluarin gitu. Aku ini harus lewat gitu. Emaknya bilang, "Ini yang suka sama anak kamu ini bukan 1-2 orang aja, tapi banyak gitu." Jadi gimana ya? Mungkin teh dulu aku banyak yang suka. Aku nggak tahu kenapa. Padahal aku jelek kayak gini, tapi banyak yang suka, banyak yang minta ke bapak ke rumah, tapi akunya nggak mau, kabur gitu teh. Orang kalau misalkan nggak suka kan ilfil ya, kayak gitu. Terus kata si emak kayak dari belakang itu kayak yang diprojok ke depan biar si nyawanya ini keluar, kata si emaknya kayak gitu. Dan si mama kaget dong teh di situ.
Akhirnya dikasih air sama si emak Paraji, suruh diminum, terus dada aku ditiup, nggak tahu ya dijampe apa gitu. Dan selama kejadian itu aku tidur selama 1 bulan pakai mukena dan Al-Quran aku dekep di dada. Itu nggak ada penyakit teh, dan mungkin syariat dari Mak Paraji juga mungkin ya, nggak ada. Alhamdulillah. Tapi dari non medis ini teh ke medis larinya. Apa itu dibaca medis? Enggak, jadi efeknya itu dari non medis ke medis itu nafas aku sesek, Ya berat. nggak bisa nafas. Aku mangap, jadi si oksigen itu kayak nggak ada lewat ke hidung. Si jantung kayak cuk 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 cuk. Tapi udah periksa ke dokter? Udah, dan normal aja. Anehnya pada saat periksa ke dokter, si jantung kok normal, nggak kayak duduk 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 gitu kan. Terus kata dokter juga nggak ada apa-apa. Akhirnya aku ke jalur alternatif lagi, tapi pengobatannya lewat kaki teh di situ. Diurut, iya. Alhamdulillah setelah ke beberapa orang gitu ya, alhamdulillah akhirnya ada jodoh di situ. Nafas bisa, bukan nafas, jantung, maaf. Jantung mulai normal teh, nggak yang duk 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 gitu kan. Dan itu obatnya itu bawang putih tunggal direbus pakai gula batu. 2 gelas jadi 1 gelas kayak gitu. Tapi teh kan si nafasnya ya, si nafasnya ini masih ngap. Kayak ya Allah bener ya, kalau misalkan sakit oksigen tuh mahal. Mahal banget. Dan setelah itu banyak kejadian aku sering kemasukan teh. Kemasukan, dan omongannya itu kalau misalkan kemasukan tuh kayak mau diambil, aku tuh mau diambil, mau dilewatin kayak gitu. Mau diambil untuk dimatikan lah rasanya. Dan si emak juga nggak ngasih tahu siapa pelakunya yang udah jahatin aku kayak gitu. Dan sering berjalannya waktu, singkat ceritanya, kenapa pada saat aku tidur terus ya, aku tidur tengah malam, pas buka mata tiba-tiba aku ngelihat anak kecil botak teh. Aku tidur, si anak kecil duduk di perut aku. Kira-kira kalau usia di pandangan kamu berapa dia usianya? Kayak udah tua sih, kerdil gitu ya. Botak, matanya kemerahan gitu, pucat, terus tapi ada taringnya teh. Terus kayak pakai popok itu ya. Terus aku kan kayak, ini beneran gak sih gitu kan, ini anak siapa tengah malam kok duduk di ini aku gitu kan. Aku kebangun itu karena ada yang kayak ngerasa diraba gitu kayak dada aku tuh. Ternyata itu tuyul teh, sama kayak film Tuyul dan Bayul gitu kan, si Ucil kayak gitu. Nah kamu tahu itu dia tuyul hanya ngeliat wujudnya aja? Ini aku basah teh dada aku. Iya, maksudnya karena kamu lihat wujudnya dia aja. Iya. Nggak ngeliat dia lagi ngambil uang atau apa? Enggak. Ada di atas perut aku. Terus tapi dia tiba-tiba menghilang sendiri teh. Oh nggak jalan nggak apa, langsung hilang? Langsung hilang sendiri teh. Terus setelah kejadian itu, dada aku kan sakit kiri kanan ya. Efek medisnya kiri kanan sakit, itu jadi ngegede teh, jadi membesar. Dan urat-uratnya itu pada nonjol-nonjol. Yang kanan kiri? Semuanya, dua-duanya. Sampai nggak bisa pakai bra. Udah ke dokter? Nggak ke dokter, ke Emak Paraji lagi. Terus apa kata? Karena takutnya aku takut tumor. Soalnya gede banget gitu kan. Urat-uratnya sampai nonjol-nonjol, aku nggak bisa pakai bra. Balik lagi ke Emak Paraji. Emak Paraji udah geleng-geleng kepala gitu kan. Coba lihat Mak, nggak mau, malu. Aku bilang, masih gadis kan teh dulu ya, si mama aja nggak boleh lihat sama aku ya kan. Ya udah diliatin sama si Emak, aku pakai jaket, pakai sweater gitu kan. Si Emak udah geleng-geleng, diurut-urut pakai minyak sama si Emak gitu kan. Terus ditiup, terus dibawain juga minyak buat di rumah, dioles-oles, dikasih lagi minum air putih. Dan berangsur-angsur baik teh, alhamdulillah teh, normal lagi dada aku. Udah yang besar dia mengecil, tapi sakit gak pas dipegang sama emak? Sakit. Ada perlawanan dari kamu? Enggak, aku cuma diam aja. Terus kata si emak, lihat mata emak. Aku kan nunduk ini ya, takut. Lihat mata emak, jangan balik lagi kerja di situ. Di tempat kerja kamu ada tuyul. Kata si emak kayak gitu. Aku kayak yang pasrah aja gitu teh ya, pengen sembuh gitu kan. Ya udah aku nurut. Terus kata si emak, si mama bilang, untuk buang sialnya aku harus buru-buru dinikahin.
Karena dari santet ke tuyul ini kayak yang serang-serangan teh, berbarengan gitu. Dan ternyata singkat ceritanya bos aku yang miara. Bos kamu yang di pasar itu? Yang miara tuyul. Soalnya pada saat itu pas kerja ada yang keguguran 2 kali teman aku, terus ada lagi yang keguguran 1 kali teman aku, dan temen deket aku sendiri Teh Intan namanya ya kita sebut, selalu bareng-bareng, dia bener-bener rajin banget sholatnya gitu kan. Kalau misalkan ajan, ayo nih ya sholat, teteh dulu ya nanti kamu gitu kan. Terus kalau misalkan makan juga barengan aja gitu kan. Dia jadi korban juga tuh. Apa, kenapa? Meninggal. Sakit kah atau kecelakaan? Dia sih bilangnya sakitnya kata dokter mah aja, lambung ngedadak. Jadi setelah aku sakit setahun itu ya sembuh, aku kan sembuh ya dari si tuyul ini, dia yang meninggal. Padahal dia mau nikah, udah dilamar sama laki-laki, tapi nggak keburu. Aku juga sempat pada saat itu di toko tuh, aku tulisin baca bismillah di laci uang. Seharian nggak panglaris Teh. Kenapa ya aku bilang. Pas aku buka lagi nih bismillahnya, nggak lama ada yang beli Teh. Aku bingung di situ. Dan mungkin sebelumnya di pasar itu ada cleaning service di toilet. Dia lagi hamil gede, dia nangis, teriak-teriak. Ternyata dia lihat tuyul di kamar mandi katanya. Dia teriak-teriak, nangis, terus dibawa pulang. Yang ganjil ya, kayak gitu. Berarti tujuan ke kamu nyantet itu bukan sama nggak? Beda lagi. Iya. Kalau yang santet belum ketahuan. Yang mana? Yang kamu disantet sampai nggak bisa bangun. Aku nggak tahu sampai saat ini, nggak tahu. Maksud kamu nggak tahu apakah itu juga efek dari tuyul itu kah, atau dari ya pokoknya toko kamu itu, atau dari orang lain yang benar suka sama kamu, itu belum dipecahkan sama sekali. Tapi kalau misalkan kata emak Parajima sih banyak yang suka. Emang banyak Teh yang minta ke bapak, cuma akunya nggak mau gitu kan. Apalagi kalau misalkan diajak nikah, masih kecil juga kan, umur 19-20 tahun. Mereka ya. Iya kayak gitu. Jadi kata si mama sih, kalau misalkan nggak suka jangan memperlihatkan. Tapi kan susah ya Teh, kayak gitu. Oke, kalau untuk mulai mimpi kamu itu mulai setelah tuyul atau sebelum? Jadi mimpi aku nih, aku kan akhirnya nikah Teh sama Ruli ini. Akhirnya nikah. Terus aku sekarang alhamdulillah udah punya anak 2 dari Ruli. Aku pada saat pindah rumah itu banyak banget gangguannya di rumah. Aku pernah ngelihat tangan gede berbulu gitu kan, narik-narik gorden. Terus aku pernah lihat poci juga gitu kan. Terus aku pernah lihat kuntilanak juga. Adek aku PKL tidur nih di rumah, ada yang ngetok jam 1, tok tok tok, cuma 2 kali ketokan. Terus disyariatin dong Teh, di situ kan ada ustadz ya, masa iya laki-laki cekikikan kayak kuntilanak, kayak gitu. Pokoknya di rumah itu nggak tahu apa ya. Itu di rumah lama kamu yang pindah rumah, bukan setahun kan di rumah mama, terus aku pindah. Malah di tempat yang baru malah kamu diganggu. Iya, diganggu. Terus? Karena santet itu, jadi aku kayak yang sering kemasukan gitu Teh. Jadi kalau misalkan hawa-hawa di rumah itu panas, hawanya emosi, ngelihat suami tuh jijik gitu kan. Pokoknya hawanya berantem terus gitu kan. Nggak tahu efeknya dari apa. Padahal si suami ini udah bertanggung jawab banget, nafkahin gitu kan. Kalau misalkan pekerjaan di rumah pun selalu ngebantuin gitu kan. Tapi akunya kayak yang mudah emosi banget Teh. Kalau misalkan kemasukan, pernah kecakar sampai lecet, sampai keluar darah gitu kan, sampai aku ludahin mukanya suami. Padahal masalah sepele doang Teh, kayak gitu. Terus di rumah juga sempat ada pembersihan, dan itu ketemu kayak kayak pocong gitu Teh. Isinya itu jarum pentul, paku berkarat, rambut. Aku nggak tahu ya itu beneran apa enggak ya. Ada di rumah. Soalnya ada di bawah sofa. Rumah kamu yang lama atau yang baru? Yang baru. Yang baru. Oke. Aku nggak tahu itu beneran apa enggak. Ada fotonya? Ada videonya. Oke, nanti biar
sahabat-sahabat semuanya ngelihat seperti apa wujudnya, bentuknya. Oke. Iya. Terus mulai mimpinya di situ juga di rumah kamu yang baru. Iya. Aku nggak tahu kenapa sama suami ini sering ribut gitu kan. Terus kalau misalkan tidur juga ngebelakang-belakangin gitu kan. Sampai aku kayak gini ke suami, apabila suami tidur membelakangi istri, istrinya tidak ridho, masuk neraka. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia ngebalik gitu kan. Jadi awal mimpinya kayak gini teh. Aku nggak tahu ada di mana. Aku lagi jalan, ketemu sosok laki-laki, dan di situ aku kenal sama laki-laki ini. Itu ganteng banget teh, nggak tahu siapa. Terus pada saat itu aku juga dimimpiin, aku dipakein baju pengantin warna hijau, ada melatinya. Dan di situ aku nikah sama dia teh. Aku nikah sama dia, tapi ada keluarga aku di situ. Nah, salam-salaman aja kan. Nah, setelah mimpi nikah itu, kesininya aku sering berhubungan teh sama dia di dalam mimpi. Itu tiap malam atau malam-malam tertentu mimpinya? Enggak tiap malam juga sih teh, tergantung dia datang di dalam mimpinya. Terus kayak yang berhubungannya tuh kayak yang nyata teh ke dunia. Dan kayak yang basahnya itu beneran teh, beneran sampai ke dunia nyata gitu kan. Aku nggak tahu ya, itu tuh kayak yang mimpi basah apa aku ditidurin sama jin gitu kan, berhubungan sama jin gitu kan. Terus aku kayak yang, ini apa sih mimpi kayak gini terus gitu ya, kok berhubungan enak gitu ya, kayak yang kerasa nyata banget teh gitu kan. Nah, aku bikin postingan di TikTok nih, kalau misalkan aku mau tidur, aku suka takut, gelisah gitu kan, takut berhubungan di dalam mimpi. Dan ternyata banyak banget yang ngalamin kayak gitu, sampai 4.000 komentar. Mereka banyak banget yang ngalamin. Ternyata aku nggak sendiri ya. Dan dari banyaknya komentar itu, banyak yang ngomong kalau misalkan aku itu disetubuhi sama jin katanya kayak gitu. Tapi udah coba untuk berobat? Belum teh, sampai sekarang belum. Iya. Sekarang teror yang paling besar apa di badan kamu? Jadi kalau misalnya kata orang yang sudah gitu kan ngelihat aku ini, katanya iganya renggang, jadi gampang ketempelan, kemasukan gitu ya. Dan aku juga pernah kemasukan meong ini di rumah mertua aku. 8 orang aku pas kemasukan. Masa iya teh aku kecil kan ya badannya. Mereka nggak kuat megangin aku. Itu ngaung-ngaung bener-bener kayak macan. Sampai aku diludahin sama si ustadznya yang di sana, diludahin muka aku. Kayak gitu. Capek meren dia banguninnya. Iya. Kayak diludahin. Nggak keluar gitu kan meongnya ini. Wallahu alam sih ya teh, aku nggak tahu ya kalau misalkan leluhur itu kayak gimana. Tapi kamu punya turunan 2 orang anak. Ada yang sama kayak kamu atau cuma kamu aja? Nggak mirip sih. Turunan aku yang asli di dunia. Iya, anak kamu. Mirip yang pertama anak aku. Terus ada gak yang sama sifatnya kayak kamu? Yang pertama. Sensitif juga? Iya. Maksudnya tadi yang mana? Turunan dari setan? Iya, yang mimpi itu. Emang ada aku kan abis nikah itu selalu berhubungan. Aku juga sempat dimimpiin teh. Tiba-tiba perut aku gede kayak orang hamil. Gede nih kayak orang hamil. Terus ngelahirin teh. Tapi nggak sakit di dalam mimpinya itu. Nah setelah kejadian melahirkan itu, aku sempat juga mimpi nyusuin anak. Cewek cowok? Tapi nggak tahu anak siapa teh. Cewek apa cowok? Nggak tahu. Nggak kelihatan. Pokoknya kayak bayi aja. Nah setelah lama kelamaan si anaknya ini kayak yang udah besar gitu kan. Banyak teh. Ada berapa? Nggak tahu, aku nggak ngitung. Tapi beda-beda anaknya. Tapi bagus-bagus teh, kayak yang bule-bule gitu. Kayak gitu. Aku banyak yang bilangin gitu kan, coba mandi garam kasar gitu kan. Udah dicobain. Terus daun bidara udah dicobain. Tapi sekalinya kecolongan susah teh. Dia selalu kayak apa ya? Kayak yang nyari kesempatan gitu di dalam mimpi, kayak gitu. Tapi pas aku ingat, aku dulu kan pernah pakai mukena sama Al-Quran di dada tidur. Itu nggak ada teh, nggak ada datang. Terus aku juga selalu, ini kan kata Ustadz Syekh Al-Jaber, kalau misalkan mau tidur 3 kul gitu kan.
terus ayat kursi tiupin ke badan gini, alhamdulillah nggak ada. Dan selalu ada penolong, kayak misalkan dia udah mau deketin aku, udah mau iniin aku, si mama datang, Tania nggak jadi kan. Selalu kayak gitu. Kalau nggak suami aku yang datang gitu kan, nggak jadi di mimpi itu. Terus anak aku yang datang, mama gitu kan, nggak jadi. Dan anehnya itu kalau misalkan di rumah teh, aku misalkan di atas nih, kamar kan di atas ya, anak-anak lagi nonton di bawah, tiba-tiba anak aku kalau nggak si dede, si kakak, apa mah, siapa yang manggil? Tadi mama manggil. Itu sering banget teh. Tadi mama manggil, nggak manggil, orang mama lagi scroll medsos gitu kan. Itu sering banget ya kejadian kayak gitu. Tapi kalau untuk teror tuyul stop sudah ya, pokoknya yang bikin kamu sakit pun dadanya sudah tinggal. Mimpi itu masihkah kamu alami sampai sekarang? Jarang-jarang teh. Soalnya kalau misalkan sebulan berapa kali? Berapa ya? Mungkin sekarang udah jarang teh. Jarang banget. Iya, jarang. Sekarang aku kalau misalkan mau tidur sempetin wudu. Oke, bagus. Kayak gitu. Cuma yang aku aneh ini sering kemasukan ini teh, sering ketempelan. Nggak apa-apa ketempelan uang gitu ya. Ini ketempelan kayak gitu kan capek teh. Ya mungkin badan kamunya juga banyak pikiran. Setiap hari namanya manusia hidup kan punya pikiran masing-masing, punya masalah masing-masing. Tapi kamu mungkin tipikalnya yang terlalu dipikirkan sampai ngejarem ke dada, ke batin. Nah itu sih yang dikurangin. Lebih banyak kamu silent treatmentnya dibanding ngomong. Iya betul. Jadi kalau sekarang saya cuma punya apa ya, pendapat dan sedikit, bukan saya nggak mau menggurui, tapi ngingetin aja. Lebih baik kamu sudah punya suami, cerita apapun itu, cerita aja daripada masalah kamu pendem. Karena yang namanya orang gampang kesurupan itu bukan berarti kamu di setiap tempat bisa kesurupan langsung masuk sini-sini. Pasti ada jedanya. Kamu lagi fine, kamu lagi happy, kamu lagi senang, dia nggak bakal mau masuk. Betul. Karena apa? Setan itu adanya di pikiran kita. Di saat pikiran kita tidak bisa masuk yang namanya alam bawah sadar kita yang nerima, itu adanya sugesti masuk. Sekarang gini, kamu lagi banyak pikiran, saya mau curhat, ya kamu nggak bakalan bisa. Adanya kamu dengerin orang yang cuma dengerin doang. Ngerti nggak? Terus kamu lagi banyak pikiran, disuruh lagi ngitung sama suami kamu. Aduh, gue udah pikiran lagi puyeng, suruh ngitung ayam, suruh ngitung bebek. Jadi kalau orang banyak pikiran itu blank. Nah, kamu yang suka begitu, udah tukang banyak pikiran, semuanya dipikirin sendiri, silent treatment. Iya, soalnya aku kalau misalkan selama rumah tangga 15 tahun aku pahit manisnya itu nggak pernah cerita ke orang tua. Kalau ke orang tua memang bagus. Bagusnya gini, kesalahan suami kita ceritanya sama keluarga suami. Iya. Contoh, misalnya suami kita salah apa, kita bilang, mah sampein dong ke A. Misalnya suami kita namanya A, aku tadi gini, dia gini, biar kita nggak berantem mulu mah. Kalau kita ceritanya ke orang tua kita, kitanya udah baik-baik aja, orang tua kita masih kesel. Kalau dibilang saya nggak pernah cerita ke orang tua saya, bagus. Soalnya takut kepikiran. Nah, tapi kalau kamu punya masalahnya di dalam rumah tangga kamu sama suami kamu, ya kamu harus utarain ke suami kamu. Tugasnya suami itu udah ngegantiin bukan cuma jadi suami, tapi ngegantiin sosok ayahmu, ngegantiin sosok sahabat deketmu. Jadi suami itu peranannya juga besar dibandingin istri. Nah kalau misal suami kita lagi nggak enak badan atau lagi nggak enak, kita mau cerita, tahan dulu. Tunggu suasananya enak baru kita ceritain. Itu hal yang terjadi juga, saya lakuin itu. Karena bagi saya kalau semakin besar saya gedein masalah, ya berantem terus. Jadi masalah yang gede saya kecilin, saya hilangin. Tapi kalau bisa di saat hari itu sama-sama gak enak, diem dulu, tenang dulu, sejam, 2 jam baru diutarain. Nangis, peluk suami, orang udah sah. Daripada gini, kamu banyak pikiran, kesurupan lagi. Dua-duanya silent treatment sih. Nah, kalau misalkan berantem tuh harus berani salah satu ada yang ngomong. Kalau enggak ada yang bisa. Iya gitu. Namanya pernikahan itu kan menyatukan dua kepala yang berbeda, dua keluarga yang berbeda. Kalau kita nikah ibaratnya sama orang yang kenal, dia udah kenal kita. Tapi kalau saat pernikahan itu selamanya, waktunya jangkanya panjang sampai kita mati maunya tuh. Biar awet, biar nggak ada masalah pasti ada. Tapi setidaknya masalah menjadi perubahan lagi yang lebih baik itu dengan berbicara. Saya pernah ngalamin silent treatment sampai akhirnya divorce.
Kenapa? Ya udah capek, udah males. Sakit banget ya. Nah lebih baik-baik aja. Karena gini, dari kamu kecil sampai kamu besar pasti ada masalah pribadi. Kamu tipikal orangnya nggak banyak ngomong. Nantinya itu akan turun ke anakmu kalau kamu terus-terusan begini. Anak itu lebih apa ya, peka, lebih mengikuti apa yang dia lihat dibanding dia dengar. Jadi kalau dia ngelihat ya udah yang diikutin, kan gue udah ngelihat. Nah kalau dia dengar dia masih bisa nanya kan. Tapi kalau udah dia lihat mak gue marah, diem, dia akan ngikutin apa yang kita lakuin. Kita jangan sampai nurunin ke anak bukan nurunin uang, harta yang bagus, kesehatan. Ini nuruninnya masalah, ya kan? Kita seolah-olah itu menjadi perempuan itu kan banyak rangkapan. Jadi istri, jadi ibu, kita itu pendongeng handal, kita guru yang baik untuk anak kita. Kita itu rumah buat suami dan anak kita. Kalau kitanya sakit, kan pasti ada suami. Nah gimana caranya biar kita nggak sakit? Gunakan keadaan di rumah itu sebaik mungkin. Kita nggak bisa cerita sama suami hari ini, coba besok. Yang penting apa? Ngomong. Jadi kamu tahu suami juga capek, suami tahu kamu capek. Jangan diem-dieman, nantinya batin kamu rusak. Orang taunya bukan kamu kesurupan, tapi gangguan mental. Psikis kamu kena. Oke kan Nia? Ada lagi yang mau diceritain? Itu aja sih Teh ya. Cuma aku kayak yang penasaran aja gitu kan, kalau misalnya ketempelan itu bener apa enggak gitu kan. Bener atau enggaknya kita masih bilang sampai saat ini pun mengorek orang yang kesurupan atau enggak bisa kita lihat dari live langsung ketemu, atau dari TV pun kita bisa ngelihat. Saya banyak yang datang ke tempat saya juga dalam keadaan kesurupan. Tapi kalau yang memang bagi saya palsu, saya akan ngomong bangun aja, jangan capek-capekin saya. Tapi kalau yang asli, saya nggak tanya juga mau apa, ngapain, gimana. Karena satu sifatnya jin, sifatnya iblis, setan, makhluk halus lain itu manipulatif. Manipulasi berita, manipulasi cerita. Kalau kita percaya sama setan, ya apa bedanya kita sama setan. Jadi kalau dia cerita ini, gue begini-gini, alah udahlah. Dia cuma bikin teror doang. Dia bikin pikiran kita makin kusut, bikin kepikiran terus gitu. Nah kalau dibilang saya gimana Teh? Saya nggak bisa bilang kamu tukang halusinasi, tapi saya cuma bilang kamu tukang mikirin. Apapun itu kepikiran, mikirin. Jadi alam bawah sadar kamu kebawa. Akhirnya apa? Kosong, halusinasi kamu ada. Seakan-akan kamu ngikutin gerakan dia. Padahal kadang hati kamu yang ngucap. Kayak kamu lagi marah, nangis. Akhirnya kamu ngerasa itu kesurupan. Padahal apa? Hati kecil kamu yang ngomong. Sekarang jangan biasain silent treatment, dibuang dulu. Walaupun silent is gold, silent itu emas, tapi nggak semua juga silent itu bagus. Apalagi dalam rumah tangga itu nggak bagus banget. Oke sayang. Jadi kayak aku tuh sekarang kayak berusaha untuk bangkit buat masa depan. Iya dong. Aku nggak mau ngelihat ke belakang. Ya sekarang kalau jalan kamu melihat ke depan apa ke belakang? Ke depan. Nah, iya. Kita jadiin masa lalu itu sebagai spion. Kita cukup ngelihat buat apa, pembelajaran. Oh ya itu di situ tadi lobang. Ya Allah, ya udah ikhlas gitu. Harus bisa nerima. Ada anak loh ini 2 gitu kan buat masa depan aku gitu kan. Masa kayak gini terus sih gitu kan. Aku juga pengen bahagia kan rumah tangga kayak itu gitu. Lari dan berjalan bukan karena orang lain tapi karena diri kamu. Kalau kamu yang mau merubah itu bisa berubah. Tapi kalau kamu nggak mau merubah sampai kapanpun nggak akan berubah. Ganti nama Nia bukan tukang kesurupan, tapi tukang bisa cerita sama suami dan jadikan pundak suami itu jadi pundak kamu juga. Oke. Karena suatu saat nanti kita nggak tahu anak-anak kita sama nggak. Karena kasihan kalau dianya juga, oh ya ibu gue nggak pernah cerita atau ibu gue suka berantem sama ayah gue mau cerita juga jadi takut. Nah jangan itu. Kadang yang pertama kan udah SMP kelas 1 ya. Nah apa sih Wah? Nggak apa-apa. Dia selalu nanya gitu kan, kenapa sih diem-dieman gitu. Nggak apa-apa. Apalagi kita punya anak yang zaman sekarang itu zamannya anak kecil yang banyak tanya, banyak kepo, banyak harus tahu kenapa, bagaimana, kok bisa begini. Jadi kita harus menanggapi itu dengan kasih perumpamaan yang baik. Kayak berantem cukuplah sejam. Selesai itu kita akuin kalau kita salah ya kita minta maaf. Kalau kita nggak salah, suami minta maaf ya maafin. Egonya lepas. Udah nggak zaman lagi main egois. Kecuali suamimu KDRT, suamimu main perempuan, kecuali suamimu tidak tanggung jawab.
itu baru bisa. Alhamdulillah selama 15 tahun ya. Kalau misalkan Sunda mah kasar, sia kan? Sia aja kasar ya? Belum pernah dia Nah, bilang ya udah. sia. Berarti- Nggak pernah bilang kasar. Berarti nggak ada koreksinya dong Iya, buat suami cuma kamu. mungkin ada hal dari masa lalunya Nah. gitu yang nyakitin aku kayak gitu. Masa lalu, kita akan ketemu sama orang dari masa lalu untuk masa depan. Kalau orang mikir masa lalu terus sakit hati mulu, saya nggak akan bisa tobat, Mbak Nia. Kalau orang lihatnya Ria yang masa lalu, nggak akan pernah bisa ada nama baiknya. Saya akan tunjukin ke banyak orang, walaupun sampai detik ini saya cerita sama kamu masih banyak orang yang tulis komentar ke Instagram saya, nge-DM, bahasanya apa? Mana lu katanya mau nyantet si Peri, mana katanya mau nyantet si A, katanya mau nyantet si B. Saya nggak peduli, saya nggak akan gubris, itu masa lalu saya. Kalau saya masih mau nengok masa lalu saya akan sakit. Saya lagi jalanin ke depan. Omongan orang anggap aja anjing menggonggong kafilah berlalu, jalan. Nah kalau kamu dengan satu hubungan suami istri, kamu masih ngelihat masa lalunya dia terus kamu sakit hati, saya balikin ke kamu. Kamu pernah ngambil duit saya, tapi kita masih bersahabatan karena kamu minta maaf. Tapi saya nggak pernah sama sekali coba buat kasih kesempatan kamu buat percaya. Padahal kamu udah nunjukin yang baik, kamu sakit hati nggak kalau masih dituduh maling? Begitu juga sebelah kita. Jadi jangan mau kita nunjuk orang kalau kita nggak mau ditunjuk. Jadi saat saya diteriakin maling, saya sakit, saya nggak mau. Nah, kan saya bilang tadi apa? Jangan egois, buang egoisnya. Iya. Aku nggak tahu, gampang ketipu, gampang dimanfaatin. Kenapa gampang ketipu? Kenapa gampang dimanfaatin? Karena kamu tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, akhirnya kamu jadi bodoh. Iya. Kenapa Ceroboh bodohnya? juga teh. Coba belajar buat memanfaatkan diri kamu untuk memaafkan suami kamu dulu. Hidup kamu akan lancar. Sudah memaafkan suami kamu, memaafkan diri sendiri, belajar buat ke depan. Oh iya, rubah itu bukan saya yang ngerubah, bukan orang tua kamu, bukan anak kamu, diri kamu yang bisa ngerubah semuanya. Insya Allah jangankan orang nipu, orang ngomong aja itu salah, kamu cuma gue tahu dia ngomongnya salah, udah. Dibohongin, ditipu, terus ya pokoknya di gitulah, itu pasti pikirannya lagi kemana-mana, lagi pusing. Saya sudah dikenal orang, saya pernah ketipu. Karena kenapa? Saya capek, saya kasih 100% kepercayaan ke orang lain, balik lagi Tuhan lagi ngajarin saya, ingat, jangan 100% sama manusia, sekalipun itu suamimu. Jadi kamu juga, kamu nggak bergantung sama suamimu, kamu mau sendiri. Lah kebangetan egois juga nggak boleh, oke? Iya teh, Bismillah. Bismillah. Jadi pulang dari sini. Dan mama pun selalu ngingetin, tuh tanggung jawab teh, kurang apa lagi, ya kan? Oke, di stop karena itu keluarga kamu. Iya. Aku nggak mau membeberkan terlalu banyak. Jadi kuncinya di sini kita harus fokus, tidak overthinking, ibadahnya dinaikin lagi. Jangan cuma tidur habis wudhu pakai mukena sama tidur meluk Al-Quran aja, tapi dilaksanakan ibadahnya, baik sholat mau ngaji dilakuin. Jadi biar ada perubahan yang baik, yang positif, jangan negatif mulu. Oke kan Nia? Oke sahabat misi semuanya, kita ambil yang baik, kita buang yang buruk-buruk. Berarti kan Nia sudah berani untuk mengutarakan empat mata sama aku walaupun kalian melihatnya. Karena setidaknya di sini cuma antara aku sama Kania untuk ngobrol empat mata. Karena dari hati ke hati. Nah buat sahabat misi semuanya, ambil hikmahnya dari pelajaran hidup Kania. Berarti kita harus benar-benar buang egois kita. Kalau menikah itu jangan dibiasakan silent treatment. Terus harus sering kayak memperbaiki diri. Terus ngaca dari diri kita sendiri. Kalau suami melakukan kesalahan kita tegur baik-baik. Terus kita juga harus sadar diri, koreksi diri lagi, introspeksi lagi. Ada gak kesalahan dari kita? Karena rumah tangga itu tiangnya bukan hanya di istri atau di suami. Tapi dua-duanya suami istri. Karena suami akan pulang ke istrinya, istri akan pulang ke suaminya. Jadi rumah yang terbaik kalian yang membangun dengan cinta, kasih sayang, ketulusan, ikhlas dan kejujuran. Terima kasih buat sahabat misi semuanya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terus yang mau konsultasi, jadi narasumber dan mau menghubungi aku, nih chat ke admin Ririn. Oke, chat juga ke admin Sasi. Langsung aku jawab dan admin jawab. Kalau misalnya belum dijawab, tunggu
karena kita ada kuotanya terbatas ya, ada antriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kania.